Pada tahun 1990-an, puncak Gunung Sindoro masih hijau dan banyak dipenuhi bunga-bunga, tidak gersang seperti sekarang. Saat itu kerap para pendaki sering menginap di puncak, bahkan bisa turun ke kawahnya. Namun sekarang dilarang, dikarenakan semburan asap belerang dari kawah yang cukup menyengat. Sewaktu-waktu erupsi bisa saja terjadi. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Jadi saat ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Sindoro via Keledung. Dan sekarang sedang berada di parkirannya, dan parkirannya cukup luas. Mungkin sekarang mau lanjut ke base camp, registrasi dulu, terus lanjut pendakian. Ini untuk tiket ojeknya masing-masing satu, langsung dikasihkan ke Oh, langsung dikasihin aja ke ojeknya ya? Struk putihnya ini jangan hilang buat besok identitas, untuk flashbacknya buat kamu. Oke, ya. Makasih Mbak. Ya. Base camp pendakian Gunung Sindoro via Keledung berada di Desa Keledung, Kabupaten Temanggung. Lokasinya berdekatan dengan base camp pendakian Gunung Sumbing via Garung. Singkat cerita, kami pun tiba di pos 1 setelah tadi menaiki ojek. Sebelum pendakian, mari kita berdoa dulu. Semoga di jalan dilancarkan. Amin. Semoga sampai ke puncak dan pulang lagi dan sehat-sehat lancar. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Sindoro yes. Sindoro yes. Pendakian kali ini saya ditemani Oni dan Firja. Pendakian kali ini dalam rangka menyelesaikan pendakian 3S, Sindoro, Sumbing, dan Selamat. Buat Oni dan Firja, kalau saya sudah selesai dan ini kali ketiga saya ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro sepertinya menjadi wishlist wajib karena gunung ini menyuguhkan pemandangan sunrise yang bagus, namun juga treknya yang cukup terjal. Gunung Sindoro memiliki ketinggian 3153 mdpl dan menjadi gunung tertinggi keempat di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki karakter hutan yang tidak terlalu rapat. Pepohonannya kebanyakan pendek, tidak terlalu tinggi. Namun ancaman babi hutan selalu ada, yang mengharuskan kita selalu waspada. Oke kawan-kawan, sekarang sudah sampai di pos 2, kurang lebih 45 menit sampai di pos 2. Dan di pos 2 ada warung, terus ada saung juga, gazebo, pokoknya cocok banget buat istirahat. Jadi sekarang lanjut menuju pos 3. Menurut info dari basecamp, jadi jalur ke pos 3 ini katanya langsung nanjak. Terus emang treknya udah mulai kebuka dari pos 2 ke pos 3. Dan emang yang panjangnya kata pihak basecamp emang dari pos 2 ke pos 3 katanya 2 jaman. Oke, lanjut perjalanan. Sindoro mantap. Ini Trek jalur ke pos 3 didominasi bebatuan
dan banyak sekali pohon-pohon yang sudah mati karena usia. Mungkin seharusnya ada penanaman pohon di area sini. Oke teman-teman, sekarang sampai di Watu Longko. Nah jadi watu itu artinya batu, kalau longko saya kurang tahu artinya. Nah batunya ini sebelah sini. Nah kayak gitu. Nah buat teman-teman yang tahu longko itu apa artinya, bisa bantu di kolom komentar aja. Mantap. Mobil-mobilan kecil sih. Kalimantan mananya mas? Selatan. Nah teman-teman, ini salah satu alat yang sangat dibutuhkan kalau naik gunung. Jadi buat komunikasi antara leader dan sweeper di belakang. Nah kayak gini ya, kita coba. Halo, cek. Ya. Belakang aman? Aman. Oke, siap. Mantap. Lanjutnya. Gas terus. Yuk, siap. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, ini HT yang kami pakai dari merek AUKOS. Harganya cukup terjangkau, kisaran 200-an lebih. Walau murah, tapi lumayan memiliki jangkauan 3 sampai dengan 4 km. Untuk gunung-gunung yang tidak terlalu luas seperti Sindoro kayaknya cukup. Dan perjalanan masih berlanjut. Terlihat trek sudah didominasi bebatuan dan sudah mulai menanjak. Kawan-kawan, sekarang sudah sampai di pos 3, ketinggian 2315 mdpl dan view-nya langsung ke Gunung Sumbing. Keren. Mantap. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 2,5 jam santai. Sekarang mau istirahat dulu, nanti lanjut lagi di Sunrise Camp. Sebenarnya di sini bisa ngecamp, areanya lumayan cukup luas di pos 3. Lumayan cukup luas bisa ngecamp. Tapi kita mau ngecamp di Sunrise Camp aja. Lanjut ke Sunrise Camp, area camp kita untuk malam ini. Guys, alhamdulillah cuacanya cerah. Katanya yang hari kemarin jam segini itu udah hujan, tapi sekarang cerah. Ya namanya cuaca di gunung susah diprediksi. Gimana rezeki mungkin ya. Yuk lanjut menuju Sunrise Camp. Kelebihan camp di pos 3 itu dekat warung, saat weekday pun tetap buka. Perjalanan menuju Sunrise Camp itu hanya melewati satu tanjakan lagi. Setelah itu tiba di Sunrise Camp. Jalur ini menurut saya rekomendasi karena jalur menuju ke camp areanya sangat dekat, tapi view-nya memikat. Di mana kita guys? Sindoro Sunrise Camp.
Oke Ja, kata-kata pendakian untuk hari ini. Oke, kata-kata pendakian untuk hari ini terkait singkat, pendek, tapi berkesan Persib back to back 4 bintang bos. Dingin. Mantap. Nih kata-kata pendakian untuk hari ini. Singkat, padat, dan jelas. Wih, Sumbingnya kelihatan. gokil, mantap. Tiris. Halo teman-teman. Ya mungkin ini perjalanan hari pertama saya di Gunung Sindoro. Dan sekarang udah jam 9 malam. Jadi harus persiapan untuk istirahat karena besok harus bangun jam 3. Waktu menunjukkan pukul 02.22. Kami terbangun karena suhu menurun 6 derajat. Terasa dingin sekali. Sepengalaman saya, ketika suhu turun jangan dulu keluar tenda. Tunggu 30 menit sampai dengan 1 jam. Biar badan menyesuaikan dulu agar tidak masuk angin. Oke, sekarang kita summit pukul 4. Jadi sebelum melakukan summit, kita berdoa dulu, mudah-mudahan sehat-sehat lancar. Berdoa dimulai. Sindoro yes. Sindoro yes. Mantap, mantap. Gaskan ya. Gaskan, ayo, let's go. Let's go. Kita akan mencoba jalur baru menuju ke puncak. Seperti apa jalurnya? Ikuti terus perjalanan kami hingga selesai. Jalurnya ambil ke sebelah kiri, terus ikuti jalur yang sudah ada tangganya. Tangganya lumayan cukup lebar dan tinggi, jadi lumayan ngus-ngusan juga. Tapi sejauh ini sedikit lumayan daripada jalur lama yang cukup terjal banyak bebatuan. Jadi menurut saya dengan adanya tangga jadi lebih safety. Oke teman-teman, ini kita coba jalur baru. Katanya jalurnya cukup landai, cuman sedikit jauh. Kita coba. Jadi teman-teman, jalurnya agak sedikit ke pinggir dulu, terus ke sebelah kanan, lalu naik lagi dan melewati sabana. Tapi sayangnya masih gelap, jadi tidak kelihatan sabananya. Lumayan juga untuk jalur baru ada bonus sabana, mungkin pas turun bisa kelihatan sabananya. Oke, jadi jalur baru summit via Keledung, kita melewati kawasan Sabana Omah Kidang, ketinggian 2600 mdpl. Oke. Langit pun sudah menampakkan pesonanya, matahari perlahan terbit. Pemandangan yang sangat indah sekali kawan-kawan. Terlihat Gunung Sumbing dan Gunung Merapi dan Merbabu. Saya sangat bersyukur sekali cuaca pagi ini lagi bagus. Tiba kami di pos 4 Watu Tatah. Ini adalah spot foto yang wajib di jalur Keledung. Sebuah batu yang langsung berhadapan dengan Gunung Sumbing. Wah, ini keren. Jadi pertanyaannya, kapan kawan-kawan mau ke sini? Di atasnya Watu Tatah, tak jauh ada spot foto yang keren juga di sebelah sini. Foto dengan background sabana yang menjulang tinggi. Wah, keren juga. Semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan.
Oke teman-teman, sekarang jam 6:30 pagi. Mungkin sebentar lagi sampai di puncak, sekitar 1 jam lagi. Dan viewnya udah gokil, pemandangan Gunung Sumbing, keren-keren. Jadi kita udah melewati savana dan di depan sudah masuk kawasan bebatuan terus ke puncak. Puncak Sindoro nih. Mantap. Mantap. Gokil. Cerah. Cerah. Puncak Sindoro. Sip, mantap. Keren. Cinta yang nggak ada, udah nggak ada tapi tetap dicari. Wih, gokil. Mantap. Kita di mana, guys? Puncak Sindoro. Akhirnya setelah perjalanan yang melelahkan tiba juga di puncak. Terlihat kawah yang aktif dan danau kecil ini merupakan keunikan dari puncak Gunung Sindoro. Dulu tahun 90-an ketika masih hijau dan kawahnya belum gersang, kerap sekali pendaki menginap di puncak. Mungkin salah satunya ada danau yang menjadi daya tariknya. Seru juga ya menjadi pendaki dulu yang pernah camping di puncak Gunung Sindoro. Kalau sekarang dilarang camping di puncak karena status kawah yang aktif dan bau belerang yang menyengat. Perjalanan ke Gunung Sindoro cukup sampai di sini, tapi perjalanan menjelajah gunung Indonesia belum selesai. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Salam satu hobi.